Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Baiklah, pemikiran refleksif tentang terkait pengalaman belajar. Dalam modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik, coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Emosi-emosi yang hadir sebelum pembelajaran 2.3 adalah cemas. Karena dari nama coaching tersebut saya masih mengartikan kalau coaching itu adalah sesuatu yang sangat rumit. Setelah saya mempelajari modul 2.3, saya mulai tertarik dalam mempelajari dan mengimplementasikan teknik coaching ini. Saya sangat senang saat berkolaborasi dengan rekan-rekan saya dalam melaksanakan praktik coaching baik di ruang kolaborasi maupun demonstrasi kontekstual. Lalu selanjutnya saya merasa optimis mengimplementasikan semua yang saya pelajari di modul 2.3. Dalam proses pembelajar mengajar, yang sudah baik dirasakan dalam melibatkan diri adalah sudah mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan proses coaching baik sebagai coach, coachee, dan observer. Saya juga melibatkan diri dari setiap diskusi yang dilakukan terkait modul 2.3 ini. Dalam keterlibatan dalam proses pembelajaran yang masih saya harus perbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot ini akan mampu menggali permasalahan coachee dan tentunya akan membantu coachee dalam membuat pikiran, membuat solusi yang tepat dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan pribadi setelah mempelajari modul 2.3, tentunya saya dapat memanajemen diri dari segala asumsi-asumsi yang biasanya timbul. Bagaimana prinsip coaching ini diterapkan dalam supervisi di akademik di sekolah? Nah, ini menjadi pertanyaan. Kepala sekolah selaku pemangku kebijakan yang seharusnya menguasai teknik coaching dalam melakukan supervisi akademik. Supervisi seharusnya tidak hanya menilai penampilan guru saja, namun juga menggali potensi profesionalitas dari seorang guru. Tujuan supervisi harus jelas dengan melakukan percakapan sebelum observasi. Selama observasi, supervisor harus menilai sesuai data sehingga menimbulkan refleksi yang bermakna setelah observasi. Coaching merupakan salah satu bentuk kepemimpinan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, guru harus menguasai berbagai kompetensi sosial dan emosional, bukan hanya aspek kognitif saja. Dengan menguasai kompetensi tersebut, maka supervise akademik yang dilakukan oleh supervisor dengan teknik coaching akan meningkatkan kinerja guru dalam dan performa guru dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tantangan terberat dalam menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervise akademik baik di lingkungan sekolah maupun daerah. Selama ini supervisi dianggap sebagai hal menakutkan karena guru atau orang yang disupervisi akan merasa takut dinilai seolah-olah supervisor adalah orang yang mencari kesalahan atau guru sendiri takut untuk salah. Hakikat supervisi seharusnya meningkatkan kinerja dan performa guru. Solusi yang ditawarkan adalah melakukan sosialisasi mengenai hakikat supervisi akademik yang meningkatkan performa guru, memberikan contoh praktik coaching baik kepada murid maupun teman sejawat. Saya pernah disupervisi oleh pengawas sekolah dalam penilaian kinerja kepala sekolah. Saat itu saya ditunjuk dalam standar penilaian. Saya merasa takut karena saya merasa akan dinilai seperti ujian. Kegiatan supervisi ini dilakukan langsung observasi tanpa ada observasi awal. Namun setelah saya pahami, saya diberikan tips-tips dalam melakukan penilaian dan supervisor memantau dan memberikan umpan balik terhadap apa yang saya lakukan. Supervisi akademik haruslah meningkatkan performa guru dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Supervisi akademik dengan proses coaching menerapkan 3 prinsip ini: asas kemitraan, proses kreatif, dan peningkatan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari, modul 2.1 dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi berpihak pada murid
sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Maka guru harus menjalankan coaching dalam menentukan gaya belajar murid agar sesuai kebutuhannya. Modul 2.2 dalam menjalankan nilai guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus melakukan budaya positif dengan visi dan prakarsa perubahan yang berpihak pada murid. Salah satu cara mengembangkan suasana positif dalam kelas adalah dengan menerapkan 5 KSE. Kompetensi sosial emosional dalam 5 KSE terhadap teknik stop dan mindfulness untuk dapat menciptakan suasana kelas menjadi lebih kondusif. Dalam mempelajari coaching dalam supervisi akademik, banyak sumber yang bisa saya gunakan di luar modul PGP seperti media online terutama dari YouTube, praktik baik instruktur, fasilitator, pendamping praktik terutama saat menjalani pendampingan individu, praktik baik rekan guru dalam satu lembaga, serta komunitas pembelajaran. Baiklah, itu saja koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa tergerak, bergerak, menggerakkan. Sampai jumpa.